Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke pembelajaran mendalam, saya akan membahas tentang growth mindset ya, yang tadi Miss kerjakan. Oke, pola pikir bertumbuh. Nah, konsep dasar pola pikir atau mindset. Ada yang tahu mindset itu apa? Pola pikir. Ya, mindset adalah pola pikir. Nah, pola pikir itu mendikte action atau tindakan, kemudian menghasilkan result atau hasil. Terus pola pikir didefinisikan sebagai cara melihat dan cara berpikir seseorang terhadap sebuah peristiwa, how to see and how to think, yang berguna untuk memperluas cara melihat dan berpikir. Terus kumpulan keterampilan didefinisikan sebagai pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk memperdalam saat mempelajari sesuatu. Alat-alat didefinisikan sebagai kumpulan metode dan alat-alat yang berguna untuk mempertajam dalam menganalisis sebuah peristiwa atau masalah. Jadi, pola pikir ini ada dua, ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kita singkat saja PPT dan PPB. Nah, apa itu PPT dan apa itu PPB? Perbedaannya, pola pikir tetap atau PPT itu adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap, tidak bisa diubah lagi dan secara signifikan. Sedangkan untuk pola yang bertumbuh itu adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan bisa dikembangkan secara tidak terbatas lewat proses belajar dan usaha. Kemudian, Profesor Dweck juga melakukan penelitian yang sangat mendalam terkait perbedaan karakteristik antara PPT dan PBB. Nah, itu ada tantangan, hambatan, usaha, kritik, dan sukses orang lain. Nah, orang yang memiliki pola pikir tetap, dia jika dikasih tantangan maka dia akan menghindar agar tidak terlihat cerdas. Kemudian, untuk orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, maka jika diberi tantangan dia akan menerima dan menganggap bahwa itu menjadi sarana untuk belajar. Kemudian untuk hambatan, orang yang memiliki pola pikir tetap maka dia akan menyerah dengan cepat. Terus sedangkan untuk yang PBB dia akan bertahan dan terus mencari solusinya. Terus untuk usaha, nah orang yang memiliki pola pikir tetap dia akan menganggap usaha itu seolah-olah mubazir dan seharusnya tidak perlu bekerja keras. Sedangkan untuk yang pola pikir bertumbuh dilakukan sekeras mungkin sebab itu adalah salah satu cara untuk sukses. Terus kritik, nah orang yang memiliki pola pikir tetap, kritik itu menganggap bahwa kritik itu sebagai serangan pribadi yang harus ditolak. Dia tidak bisa menerima kritik kalau orang yang berpola pikir tetap. Sedangkan untuk yang pola pikir bertumbuh, dia menganggap kritik itu sebagai masukan yang berguna untuk memperbaiki diri. Terus untuk sukses orang lain, PPT menganggap bahwa sebuah ancaman yang membuat kita terlihat kurang. Misalnya ada seorang yang memiliki pencapaian, misal sudah PNS. Nah, terus dia menganggap PPT itu sebagai ancaman. Sedangkan untuk yang pola pikir bertumbuh itu bisa menjadikan inspirasi. Gitu. Nah, pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di pertama ya, challenge, obstacle, effort, critic, and success order. Oke, next please. Oke, dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh itu belajar cara mengenali suara PPT, kemudian sadari bahwa kita itu punya pilihan. Terus berbicara kembali dengan suara PBB, kemudian melakukan aksi sesuai dengan suara PPT. Nah, suara PPT itu adalah suara kekhawatiran dalam diri seseorang saat menghadapi tantangan dan hambatan. Terus suara PBB adalah suara-suara yang memunculkan optimisme
Misal nih ada kalau seseorang yang memiliki pola pikir tetap, nah misal dikasih tadi tantangan, kalau dia merasa gagal berarti dia menganggap bahwa dirinya itu tidak mampu. Padahal kalau orang yang memiliki pola pikir yang tumbuh, dia akan menganggap bahwa itu tuh sebagai tantangan yang harus kalau gagal ya dicoba lagi gitu. Terus untuk yang suara PPT, nah dia akan ini menolak saat menerima tugas yang belum pernah dikerjakan karena tahu bakal ada resiko dan kegagalan yang besar. Misalnya contoh kecilnya ya, misal nih dapat tugas pembina upacara. Nah, itu kan biasanya aku nggak mau kayak gitu. Nah itu berarti pola pikir yang terkait. Terus untuk yang suara PPB atau yang pola pikir bertemu, dia kan mau menerima kalau dia dapat tugas sebagai pembina upacara. Nanti dia akan menganggap bahwa itu hal baru, buat pengalaman baru. Terus untuk suara PPT lagi, kesalahan. Nah, misalnya ada seorang yang melakukan kesalahan. Nah, orang yang punya pola pikir tetap, dia akan menganggap kesalahannya itu sebuah kelemahan dan akan dihindari. Terus untuk yang suara PPB, kesalahan itu adalah proses belajar dan dijadikan peluang untuk mencoba lagi. Terus yang suara PPT, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan untuk tidak bidang banyak. Nah ini misal suara PPT, misal dikasih tugas atau amanah apa gitu, disuruh mencoba hal baru, dia tidak mau. Itu namanya pola pikir tetap. Kemudian untuk yang suara PPB adalah dia bisa menerima apapun dan mau belajar untuk hal-hal baru untuk dirinya sendiri, untuk kedepannya lebih baik. Terus kecerdasan. Nah suara PPT itu kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Terus suara PPB, belajar dan berusaha adalah faktor kunci untuk menentukan sukses tidaknya seseorang. Nah, oke. Sebelum masuk ke pembelajaran mendalam, tadi sudah jelas antara PPT dan PPB. Sudah bisa membedakan antara PPT dan PPB. Oke. Apa itu pembelajaran mendalam? Dia tahu? Oke. Pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga secara holistik dan terpadu. Nah, tujuan pembelajaran mendalam: satu, untuk membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi, meningkatkan kesadaran keluarga, pikiran dan kesehatan. Kemudian terakhir, mampu berkomunikasi secara efektif.
sosial. Terus olahraga ini berkaitan dengan kesehatan jasmani, fisik, kekuatan tubuh, dan membentuk karakter. Nah, kerangka kerja pembelajaran mendalam ini ada 4. Yang pertama, dimensi profil lulusan, kemudian kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, dan prinsip pembelajaran. Di profil Pancasila ada berapa? Ya, ada 6. Kemudian sekarang ini ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, ini ada 8 profil lulusan. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, adalah. Nah, kalau penalaran kritis itu kan dulunya apa? Ada yang tahu? Bernalar kritis. Nah, sekarang diganti penalaran kritis. Terus yang kolaborasi menggantikan apa coba? Gotong royong. Ditambah lagi ada kesehatan dan organisasi. Sudah? Oke, lanjut ya. Prinsip pembelajaran. Nah, tadi kan prinsip pembelajaran ada berapa? Ada 3. Kita singkat dengan BBM. Berkesadaran, bermakna, memudahkan. Nah, kemudian lanjut ke pengalaman belajar. Ada 3M. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, tahap pertama adalah memahami. Apa itu memahami? Adalah tahap awal peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuannya untuk memahami konsep dari berbagai sumber. Pengetahuan di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Nah, kerangka pembelajaran. Kita masuk ke kerangka pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, kerangka pembelajaran yang pertama, praktik pedagogis. Apa itu praktik pedagogis? Praktik pedagogis adalah strategi mengajar yang dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar, peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan bertingkat tinggi, dan kolaborasi. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran ini membentuk hubungan. Kemitraan itu hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, dan komunitas, serta mitra profesional. Nah, pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Terus lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Nah, pemanfaatan digital. Nah, ini juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Terus untuk yang kemitraan pembelajaran. Nah, contoh kemitraan itu misalnya lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah itu melibatkan siapa saja? Kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan peserta didik dan lainnya. Terus untuk lingkungan luar sekolah ada apa? MGMP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, institusi atau lembaga pendidikan, media, dan lainnya. Terus yang terakhir masyarakat. Ini contohnya orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, atau budaya, dan lainnya. Kemitraan pembelajaran lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran. Nah, ini lingkungan pembelajaran ada budaya belajar yang dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan untuk pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan fisik. Nah, ruang fisik ini menciptakan suasana belajar yang kondusif seperti ruang kelas, laboratorium, ruang konseling, lingkungan sekolah, perpustakaan, ruang seni, dan lain-lain. Nah, untuk pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital itu contohnya perencanaan pembelajaran, merancang mengelola kelas digital, manajemen perencanaan belajar berbasis proyek, desain bahan ajar,
kuantitatif, evaluasi orsinilagis dan kualitas tulisan, tes formatif berbasis interaktif, pemanfaatan kecerdasan artifisial dan pengelolaan portofolio digital. Nah, terakhir peran guru. Nah, guru itu berperan sebagai untuk menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif, menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif, kemudian menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Nah, ada apa saja kerangka pembelajarannya? Ya, terus ada apa aja? Terus lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Coba dari keempat ini, misternya udah paham belum? Dalam pembelajaran sudah menerapkan yang bagian mana? Ya, hubungan kita kolaborasi setiap ada masalah kita mungkin sama kita cari solusinya. Pemanfaatan digital. Ya, yang paling sering yang pemanfaatan digital ya? Ya. Jadi Mungkin kalau kemitraan pembelajaran itu pelaksanaan yang saya alami, yang saya sudah lakukan itu sebatas kemitraan dengan rekan sejawat. Untuk kemitraan dengan orang tua, dengan komite, dengan lingkungan sekitar itu untuk saya pribadi itu belum bisa maksimal dilakukan. Terutama di pembelajaran di learning itu kan sangat ditekankan untuk kita berkolaborasi dengan lingkungan sekitar kita. Nah, adakah langkah konkretnya agar kita bisa berkolaborasi dengan terutama wali murid dulu ya? Karena kan kita lihat potensi wali murid kita itu bagus. Wali murid kita itu banyak orang-orang yang berwawasan dan berpengaruh. Adakah langkah konkret yang bisa dilakukan tanpa membebani keuangan? Coba, adakah solusinya? Oke, sebagai contoh ya Miss, kalau bisa diterima ya, sebagai contoh misalnya ada wali murid yang berprofesi sebagai petani sukses nih. Nah, kita ajak anak-anak untuk kayak project nih, misal menanam terong di pertaniannya. Kita ajak anak-anak berkunjung ke petani sukses tersebut, tuh menanam, terus cara memanen, terus mengembangkan agar tanaman ini dan menjadi tips-tips suksesnya bagaimana sebagai petani yang baik. Bisa dimengerti? Ada yang mau nambah lagi? Solusi kan Iya kan tuh udah kemitraannya antara peserta didik dan orang tua wali murid tadi yang mempunyai kemitraan sebagai petani sukses atau petani sayuran. kalau sebenarnya ini unek-unek yang ingin saya tanyakan kok bisa kan kita itu kan banyak yang bisa wali murid kita seperti orang puskes itu kan ada dari polsek juga ada sih beberapa materi-materi terutama di kelas atas itu yang memang harus seperti menjaga kesehatan organ pencernaan, organ pernapasan itu sebenarnya kan kita bisa ya, apakah kita yang datang atau kita yang mendatangkan, tapi sejauh ini saya belum berani mengutarakan karena kalau kita mengundang itu adakah harus embel-embelnya atau bagaimana. Nah itu kan bisa kayaknya jaringannya lebih luas kalau ke sana. Bagaimana kalau kita yang menyusun pembelajarannya, kalau kita jalan, insya Allah sih oke. Di forum-forum diskusi seperti ini, karena ketika kita membahas poin ini kolaborasi dengan orang tua, berarti miss-missnya tahu, sudah bisa menganalisis, oh ini loh wali yang potensi, ini yang bisa kita ajak kerjasama, baik itu dari ada yang di puskesmas, ada yang di polsek, ada yang tani dan seterusnya. Nah, kaitannya
ada sebagai contoh ada poin kesehatan, terutama anak-anak yang sudah mendekati masa-masa remaja, gitu kan. Ini tersebut, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nanti di tahun ini mau mengadakan seperti itu, dipersiapkan dari sekarang. Topiknya apa kira-kira, lalu nanti jadwalnya seperti apa, yang diundang siapa, bisa. Kalau misalnya Miss Vivi atau Miss Denny ingin, Mister, saya mau ada kegiatan seperti ini, gimana ya kegiatannya? Ditawarkan dulu ke saya, disampaikan dulu ke saya, baru nanti kita cari solusi. Jangan beranggapan, waduh ini nanti ya ini nggak sih karena kemarin di anggaran belum ada. Nah kalau seperti itu nggak bakalan terlaksana. Tapi kalau misalnya kemarin ya